Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nadine Zaki dengan NIM Q0025219. Saya berasal dari kelompok A2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur eksternal dan internal dari cor dan juga mekanisme dari valvula. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur eksternal dari cor itu sendiri. Jadi yang pertama, strukturnya itu dia ada. Yang pertama ada apex, kemudian ada basis, ada 3 fasies, kemudian ada margo dan juga ada sulcus. Nah, untuk yang basis dan apex sendiri itu, basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu mengarah ke panggul kiri. Sedangkan pada struktur eksternal juga terdapat 3 fasies ya, yaitu ada fasies stenocostalis, fasies diaphragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Nah, untuk fasies stenocostalis sendiri itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dexter. Untuk fasies diaphragmatica itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga sinister. Kemudian untuk fasies pulmonalis sendiri dia dibentuk oleh ventriculus sinister gitu. Kemudian selain itu juga ada margo. Nah, di struktur eksternal dari cor ini ada 4 margo. Yang pertama ada margo sinister, kemudian dexter, dan superior dan inferior gitu. Kemudian untuk sulcusnya sendiri, jadi sulcus itu apa sih? Sulcus itu dia garis-garis yang memisahkan antara bagian-bagian dari jantung. Jadi sulcusnya di struktur eksternal ini dia ada 2, yaitu ada sulcus coronarius dan juga sulcus interventricularis anterior, di mana sulcus coronarius ini dia akan dilewati oleh arteri coronarius, sedangkan sulcus interventricularis anterior itu dia dilewati oleh arteri dan juga vena interventricularis anterior gitu. Kemudian next kita ke skeleton cordis. Jadi apa sih itu skeleton cordis? Jadi skeleton cordis itu dia berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium atau bisa juga disebut sebagai kerangka dari cor. Kemudian dia juga sebagai tempat perlekatan katup-katup dan juga isolator impuls antara atrium dan juga ventrikel. Nah, skeleton cordis sendiri itu dia terdiri dari annulus fibrosum dan juga trigonum fibrosum. Jadi apa sih itu annulus fibrosus? Jadi annulus fibrosus itu dia adalah cincin yang mengelilingi dari katup-katup itu sendiri. Nah, di sini ada 4 cincin fibrosa, yaitu yang pertama ada annulus anterioventricularis dexter, yang dia tuh berada di sekitar valva tricuspidalis. Kemudian ada annulus anterioventricularis sinister, dia berada di sekitar valva mitralis. Kemudian annulus valva aorta, dia berada di sekitar valva aorta, dan juga annulus valva trunci pulmonalis, dia berada di sekitar valva pulmonalis. Kemudian selain itu ada trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum itu apa sih? Jadi itu dia adalah daerah penebaran dari jaringan yang menghubungkan antara annulus. Biasanya itu dia membentuk kayak trigonum gitu ya, kayak bentuk segitiga begitu. Nah, ada 2 trigonum, yaitu trigonum fibrosum dextrum dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Untuk yang dextrum sendiri itu dia berada di antara fibrosa valva aorta, kemudian dan annulus ventricular dextra, sedangkan trigonum fibrosum sinistrum itu dia berada di antara fibrosis valva aorta dan juga annulus anterioventricular sinistra begitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian struktur internal dari cor sendiri. Jadi ada 4 struktur internalnya, ada atrium dexter, ventriculus dexter, kemudian atrium sinister dan juga ventriculus sinister begitu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai atrium dexter terlebih dahulu. Jadi di atrium dexter itu dia ada bagian halus dan juga ada bagian kasar. Untuk bagian halusnya itu kita sebut dengan sinus venarum cavarum. Sedangkan bagian kasarnya itu ada musculus pectinae, di mana dia itu ada struktur juga namanya auricula dextra. Dia tuh kasar begitu ya. Nah, kemudian antara bagian halus dan kasar itu dia dipisahkan. Nah, kalau di dalam itu dia dipisahkan oleh crista terminalis, kemudian kalau di bagian luarnya dia dipisahkan oleh sulcus terminalis begitu. Kemudian juga di
atrium dexter tuh dia ada septum interatrial, di mana itu memisahkan antara atrium kanan dan kiri. Nah, saat fetus itu sekat ini tuh terdapat lubang, ya, di mana lubang itu dinamakan foramen ovale. Di mana lubang ini tuh dia akan berobliterasi menjadi fossa ovalis saat dia sudah lahir begitu. Kemudian selain itu ada di bagian fossa ovalis bagian pinggir itu dinamakan limbus ovalis. Nah, kemudian atrium dextrum dengan ventriculus dextrum itu dia dihubungkan oleh ostium anterioventricular dextra. Dan juga dia dibatasi oleh valva anterioventricular dextra atau valva tricuspidalis. Nah, di atrium dexter ini dia juga dimuarai oleh beberapa vena seperti vena cava inferior, vena cava superior, kemudian ada sinus coronarius dan ada vena caudis minime begitu. Kemudian yang selanjutnya ada ventriculus dexter. Nah, kalau di ventriculus dexter ini dia terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carne. Jadi trabecula carne itu ada 3 jenis, yaitu ada musculus papillare, kemudian trabecula septomarginal, dan juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, untuk musculus papillare itu dia melekat di dinding ventrikel melalui basisnya. Kemudian di bagian puncaknya itu dia dihubungkan melalui chorda tendinae ke cuspid valva tricuspidalis. Nah, musculi papillaris itu dia tuh berperan dalam penutupan katup gitu. Saat musculi papillaris musculi papillaris ini dia akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi. Jadi chorda tendinae itu dia seperti menegang gitu ya. Dia kayak tertarik oleh si musculus papillarisnya ini. Kemudian selain itu ada trabecula septomarginal. Nah, trabecula septomarginal itu dia struktur yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding antriol, dan dia hanya ada di ventrikel bagian kanan gitu. Kemudian yang terakhir ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam dari ventriculus dexter ini. Kemudian ventrikel kanan dan kiri itu dia dihubungkan oleh sekat yang dinamakan septum interventriculare begitu. Kemudian selain itu ada atrium sinister. Nah, atrium sinister ini dia terdiri dari sama tadi bagian yang halusnya yaitu sinus venarum cavarum, dan bagian kasarnya adalah auricula sinistra gitu. Kemudian dia atrium sinister ini dihubungkan ke ventriculus sinistrum melalui ostium anteriventricularis sinistrum begitu. Dan juga dia tuh dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, kemudian 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian yang terakhir ada ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister ini kan dia letaknya di bawah gitu ya, di inferior gitu, dia jadi pembentuk dari apex cordis gitu. Kemudian di sini tuh juga dia memiliki miokardium yang lebih tebal dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Kenapa begitu? Karena di bagian ventriculus sinister ini kan dia nanti akan memompa darah ya melawan tekanan tinggi. Jadinya dia memiliki miokardium yang lebih tebal begitu. Kemudian ventriculus sinister itu dihubungkan oleh ostium aorta menuju ke jadi ventriculus sinister dengan aorta itu dihubungkan oleh ostium aorta begitu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya ada valva cordis dan juga mekanismenya. Jadi valva cordis itu ada 4, yaitu yang ada 2 katup atrioventricularis dan juga ada 2 katup semilunaris. 2 katup atrioventricularis itu ada valva tricuspid dan juga ada valva bicuspid. Kemudian untuk 2 katup semilunaris itu ada valva pulmonalis dan juga ada valva aorticus begitu. Nah, saat terjadinya sistolik itu
ventrikel itu kan berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung, sehingga pada kasus ini tuh katup simularisnya itu dia akan terbuka dan katup anterioventrikularisnya dia akan menutup. Nah, sebaliknya saat diastolik itu kan ventrikelnya tuh relaksasi. Nah, sehingga katup simularisnya tertutup dan katup antiventrikularisnya itu dia akan terbuka begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.